Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan segera pensiun, tepatnya di bulan November tahun 2021. Ada dua nama yang santer di media sosial, yaitu Jenderal Andika Perkasa yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan Laksamana Yudo Margono sekarang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Siapa yang tidak ingin jadi Panglima TNI? Tentu semua ingin, karena ini posisi paling puncak dalam karir TNI. Nasib kedua jenderal ini pun ada di tangan Presiden Jokowi, sebab pemilihan Panglima TNI menjadi otoritas Presiden tentu melalui mekanisme pengajuan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terlebih dahulu. Publik pun penasaran siapa dari dua jenderal ini yang akan dipilih Presiden Jokowi. Dalam Undang-Undang TNI Pasal 13.4 disebutkan bahwa jabatan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Kalau melihat aturan ini, maka ada semacam peluang untuk bergiliran. Jika sebelumnya Panglima TNI dijabat Jenderal Gatot Nurmantio dari Angkatan Darat, lalu Marsikal Hadi Cahyanto dari Angkatan Udara, maka saat ini Angkatan Laut punya peluang. Karena itu, sebagai KSAL, Yudo Margono punya peluang cukup besar untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Namun sekali lagi, ini jika Presiden Jokowi menggunakan pertimbangan Undang-Undang TNI Pasal 13.4 tersebut. Meskipun tidak ada keharusan, karena sifatnya boleh. Kendati demikian, jika melihat popularitas, Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD juga punya peluang. Andika saat ini adalah perwira tinggi TNI yang lebih sering tampil di publik. Ditambah lagi statusnya sebagai menantu Jenderal Hendro Priyono yang dianggap cukup punya hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Hanya saja, jabatan Panglima TNI bukan jabatan politik, tapi jabatan profesional. Dalam konteks ini, popularitas dan kedatangan politik seringkali kurang berpengaruh. Hal yang tidak kalah untuk dipertimbangkan adalah kebutuhan bangsa terhadap tantangan keamanan bagi Indonesia ke depan, baik tantangan regional, nasional, maupun global. Ini mesti menjadi pertimbangan, karena TNI berada di garis terdepan terkait dengan kedaulatan bangsa, terutama ketegangan yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan mesti mendapat perhatian khusus. Di sisi lain, soal loyalitas kepada Presiden, Jokowi juga akan mempertimbangkan aspek loyalitas calon Panglima TNI. Tidak saja loyalitas kepada negara, tapi juga loyalitas kepada Presiden. Ini pertimbangan wajar dan manusiawi. Tentu, Presiden juga akan mempertimbangkan peluang sinergitas kerja Panglima TNI dengan dirinya. Intinya, Jokowi juga ingin kerja yang nyaman dan tidak dihantui kekhawatiran adanya kemungkinan manuver yang datang dari personil TNI. Apalagi saat ini eskalasi politik jelang Pilpres 2024 sedang sangat tinggi. Belajar dari kasus diberhentikannya Jenderal Gatot Nurmantio dari jabatan Panglima TNI sebelum masa pensiun, ini setidaknya telah memberi pengalaman tersendiri yang cukup berarti bagi Presiden Jokowi. Bagi rakyat, siapapun yang akan jadi Panglima TNI, yang penting ia bisa bekerja profesional, membawa kemajuan bagi TNI secara institusional, serta menjamin perlindungan terhadap kedaulatan negara dan